has always been a big supporter of FIFA and your presidency, and we will always follow your advice. Bek Persib buka suara usai gagal comeback dari PSIM. Persib Bandung harus puas bermain imbang 1-1 atas tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2025-2026. Persib Bandung sejatinya punya peluang besar untuk meraih kemenangan. Tim besutan Pujan Hondak tersebut mendapat 2 kali kesempatan emas dari titik putih, namun kedua peluang tersebut gagal berbuah gol. William yang menjadi algojo pertama pada menit 71 gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Tendangan pemain asal Brasil itu melambung tinggi di atas mister gawang kiper PSIM Yahya Supriyadi. Pada penghujung laga, giliran makhluk yang gagal mengeksekusi penalti. Sepakan pemain yang kembali mendapat panggilan timnas Indonesia ini mampu ditebak dengan baik Yahya Supriyadi. Kegagalan 2 penalti ini membuat Persib harus puas membawa pulang 1 poin dari Jakarta. Mereka bahkan sempat tertinggal lebih dulu lewat gol penalti Zevalente pada menit ke-64. Gol tersebut membuat Persib gencar melakukan serangan. Hasilnya skuad Maung Bandung bisa membalas keadaan menjadi 1-1 lewat sundulan Patricio Matricardi. Selepas pertandingan, Patricio Matricardi menilai timnya sudah tampil lebih baik di laga kali ini. Hanya saja kegagalan 2 penalti membuat timnya hanya membawa pulang 1 poin. Saya rasa ini pertandingan yang sulit, tapi kalau menurut saya, kami bermain lebih baik dari mereka. Kami menghasilkan peluang yang besar, kami gagal memanfaatkan 2 penalti. Meski kecewa dengan hasil, bek asal Argentina ini tetap memuji karakter rekan timnya. Menurutnya, para pemain Persib menunjukkan semangat juang tinggi hingga akhir laga. Kami seharusnya tidak bisa kehilangan poin ini, tapi kami memperlihatkan karakter yang bagus dan berjuang hingga akhir. Itu bagus untuk tim agar berbenah dan terus meningkat lagi. Dengan hasil ini, Persib berada di peringkat 8 klasemen sementara BRI Super League dengan 4 poin dari 3 laga yang telah dilalui. Sedangkan PSIM di urutan ke-7 dengan 5 poin. Persib tegas larang bobotoh lakukan away days ke laga tandang Persib. Sebagaimana pertandingan sebelumnya melawan Persijap, bobotoh pun tak boleh ikut mendukung langsung di tribun penonton kala Persib bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Pada laga tandang sebelumnya, Pangeran Biru harus mengakui keunggulan Persijap Jepara 1-2 pada Senin 18 Agustus. Dalam laga tandang ini, Persib Bandung dengan tegas meminta bobotoh untuk tidak hadir di stadion. Persib Bandung menatap kebangkitan dengan semangat baru, sekaligus memastikan pertandingan berjalan sesuai regulasi. Larangan hadir bagi bobotoh sudah jelas tercantum dalam regulasi Liga 1 2025-2026, pasal 5 tentang keamanan dan kenyamanan ayat 7, serta pasal 141 pada disiplin PSSI tahun 2023. Kami, tim dan juga bobotoh tentu berharap Persib Bandung segera bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Karena itu kami mohon bobotoh tidak datang ke stadion. Handang menambahkan dukungan bisa diberikan dengan cara lain, seperti mengikuti nobar biru di Geraha Persib Jalan Sulanjana nomor 17 Bandung maupun di CGV Paris Van Java Mall. Jika tetap memaksakan hadir di stadion saat laga tandang, klub justru akan terancam sanksi. Jadi mari kita dukung Persib dengan cara positif, sesuai aturan yang berlaku. Jika bobotoh benar mendukung Persib Bandung, menaati peraturan adalah buktinya dan mendukung secara moral dari rumah. Mungkin bobotoh juga bisa gelar nonton bareng di Bandung. Ini lebih asik dan seru ketimbang datang ke stadion di Jakarta, tapi klub akhirnya kena sanksi. Langgar aturan supporter tim tamu, oknum bobotoh nekat away day. Namun apa yang terjadi? Oknum bobotoh diketahui tetap melakukan away day ke markas PSIM Jakarta. Ratusan aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan laga BRI Super League antara PSIM Jogja melawan Persib Bandung di Stadion Sultan Agung Bantul. Kapolres Bantul AKBP Novita Ekasari menyampaikan bahwa sebanyak 500 personel disiagakan dalam pengamanan tersebut. Novita menambahkan kekuatan personel berasal dari Polda DIY, Satbrimobda, Polres Bantul, Polsek Jajaran, serta instansi terkait lainnya.
Pengamanan tidak hanya untuk menjamin keamanan pemain, ofisial, panitia, dan penonton, tetapi juga untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar stadion agar tetap lancar. Selain itu, Novito mengingatkan para pendukung agar tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, senjata tajam, maupun minuman beralkohol. Dan memang benar, pengamanan di sekitar stadion dan jalannya laga bisa dikendalikan keamanannya. Akan tetapi, bentrokan antara oknum bobotoh dan supporter PSIM terjadi di beberapa titik lokasi kota Jogja usai laga. Dari unggahan di beberapa media sosial, bentrokan terjadi di stasiun dan daerah wisata Malioboro. Terlihat dalam video kejadian bentrok di stasiun begitu mencekam. Thank you so much. AFC jatuhi Persib sanksi berat usai laga menghadapi PSIM. Persib Bandung dijatuhi sanksi denda oleh Konfederasi Sepak Bola Asia. Persib harus membayar sanksi berupa denda sebesar 5.000 US dollar. Sanksi ini didapat Persib saat menjamu Port FC di penyisihan grup AFC Champions League 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada 19 September 2024. Di laga itu, Persib kalah dengan skor 0-1. Keputusan tersebut disampaikan melalui sidang Komite Disiplin dan Etik AFC pada 21 Agustus 2025. Dalam rilis resminya, FC menyebut Persib melanggar pasal 104 Kode Disiplin dan Etik FC terkait kegagalan untuk berkolaborasi. Meski tidak dijelaskan lebih rinci mengenai bentuk kegagalan kolaborasi yang dimaksud, FC menegaskan bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat sesuai regulasi disiplin yang berlaku. Denda tersebut wajib diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan dijatuhkan.